Ayah, bunda, mama, papa di seluruh Indonesia. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya selalu sehat, tetap semangat, dan selalu bahagia ya. Ayah, bunda, mama, papa, perkenalkan, saya Yunita Setianingsih, guru dari KP Vanda Pertarini, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Kali ini, ayah, bunda, mama, papa, izinkan saya untuk memaparkan parenting tentang pentingnya pendidikan anti kekerasan untuk anak-anak usia dini. Baik ayah, bunda, mama, papa, seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini begitu banyak berita yang memberitakan tentang kekerasan yang sudah dialami oleh begitu banyak anak-anak yang ada di Indonesia. Untuk itu, betapa pentingnya pendidikan anti kekerasan agar anak-anak kita bisa terhindar dari segala macam bentuk kekerasan dan agar anak-anak kita bisa tumbuh dan berkembang dengan normal, dengan bahagia, sesuai dengan tahapan usianya. Baik ayah, bunda, mama, papa, tahukah ayah, bunda, mama, papa apa itu definisi dari kekerasan anak? Oke, baik. Menurut WHO, definisi kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan atau emosional, secara seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan keselamatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak, dan dalam konteks hubungan tanggung jawab. Baik ayah, bunda, yuk kita kenali dulu bentuk-bentuk kekerasan itu apa saja ya. Nah, bentuk kekerasan itu ada kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini biasanya begitu gampang terlihat karena biasanya akan meninggalkan bekas pada tubuh anak. Bisa bekas memar, bisa patah tulang, bisa seperti lecet-lecet, dan sebagainya. Nah, kekerasan fisik ini biasanya dialami anak karena benturan benda keras, atau karena cubitan, atau karena sundutan rokok, dan lain-lain. Jadi, kekerasan fisik ini bisa terlihat dengan jelas, dan itu bisa segera kita ketahui. Oke, baik. Bentuk kekerasan yang lain yaitu kekerasan emosional. Nah, ini biasanya yang sering tanpa kita sadari, kita sering melakukan kekerasan emosional. Seperti apa itu kekerasan emosional? Kekerasan emosional itu adalah kekerasan yang membuat dampak atau membekas pada mental anak. Jadi itu berpengaruh pada mental anak. Kekerasan emosional itu kadang secara tidak sadar kita lakukan saat kita jengkel pada anak, saat kita membanding-bandingkan anak dengan anak yang lain, merasa anak kita tidak bisa, merasa anak kita tidak mampu, sementara anak-anak seusianya mampu. Nah, itu biasanya kita akan melakukan kekerasan emosional, baik yang disengaja maupun tidak. Selain kekerasan fisik dan emosional, ada bentuk kekerasan yang lain, yaitu kekerasan verbal. Tanpa kita sadari, kadang ucapan kita itu melemahkan anak, kadang ucapan kita itu menyakiti hati anak, tapi kadang kita mengabaikan, tapi kadang kita tidak menyadarinya. Seperti kalau orang tua jengkel sama anaknya, biasanya orang tua saat jengkel pada anaknya itu akan mengucapkan kata-kata verbal yang menyakiti anak secara tidak sengaja maupun secara sengaja. Seperti kalau anaknya tidak bisa, dibilang, dasar kamu goblok, dasar kamu tidak bisa, begitu aja tidak bisa. Nah, buat kita sebagai orang dewasa, kata-kata itu mungkin biasa, ayah, bunda, mama, papa. Tapi buat anak-anak itu sangat menyakitkan, dan kadang kita tidak sadar bahwa kita sudah melakukannya. Oke? Bentuk kekerasan yang lain selain kekerasan fisik, selain kekerasan emosional dan kekerasan verbal adalah kekerasan seksual. Nah, ini yang akhir-akhir ini beritanya di mana-mana. Banyak sekali kekerasan seksual yang sudah dialami anak-anak,
baik itu anak-anak prasekolah, baik anak-anak remaja maupun anak-anak menjelang dewasa, itu banyak sekali kekerasan seksual yang mereka alami. Biasanya kekerasan seksual itu malah dilakukan oleh orang-orang terdekat anak. Nah, begitu miris ya ayah bunda, begitu anak yang kita sayangi tiba-tiba dilecehkan secara seksual oleh orang-orang terdekat kita. Betapa marahnya kita, betapa sedihnya kita. Untuk itu ayah bunda, yuk kenali ciri-ciri anak, kenali kebutuhan anak, dan kenali perubahan sedikit apapun yang terjadi pada anak, agar anak kita terhindar dari segala macam bentuk pelecehan seksual. Oke, baik ayah bunda, untuk bentuk kekerasan pada anak yang lainnya adalah kekerasan bullying. Nah, itu biasanya terjadi di sekolah-sekolah saat anak-anak terjadi di kalangan pertemanan. Di sekolah itu baik sekarang itu tidak hanya di sekolah menengah ke atas, tapi di SD pun sekarang bullying itu sudah ada. Dan bullying itu semakin marak, bahkan tanpa sengaja, tanpa disadari oleh anak. Di PAUD pun kadang ada bullying loh bunda. Nah, bullyingnya apa? Mungkin anak-anak itu tidak sengaja dan tidak bermaksud membuli temannya, tapi itu bisa terjadi saat anak-anak misalkan saling mengejek, terus saling memanggil temannya dengan panggilan yang bukan namanya, terus anak-anak ngegap. Nah, tidak hanya di SD, tidak hanya di SMP maupun di SMA, kadang di PAUD itu pun anak-anak juga kalau bermain itu juga gap-gapan. Ada yang anaknya itu cenderung nyaman sama satu anak yang lain mau bergabung tidak boleh. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu mari kita hindarkan anak kita dari aksi bullying. Nah, ayah bunda, selain itu ada aksi kekerasan atau bentuk kekerasan yang lain, yaitu pengabaian. Pengabaian itu apa? Seperti apa? Banyak sekali tanpa kita sadari ayah bunda bahwa kita mengabaikan anak saja. Saat anak ini dipeluk oleh kita, terus kita abaikan, tidak kita peluk, itu ternyata merupakan salah satu bentuk kekerasan juga. Ada pengabaian secara fisik dengan tidak tepatnya menyediakan makanan, minuman, sampai anak terlantar, sampai anak kelaparan. Ada pengabaian medis, tidak begitu cepat orang tuanya gerak cepat saat anak sakit, tidak mendeteksi anak ini kenapa, tidak segera membawa ke rumah sakit, dan ada begitu banyak pengabaian-pengabaian yang lain. Untuk itu ayah bunda, mulai sekarang jangan abaikan anak sekecil apapun, karena anak usia dini sangat membutuhkan perhatian ayah bunda, mama papa semuanya. Nah, ayah bunda, selain itu ada kekerasan yang lain, yaitu kekerasan saat ini yang lagi marah adalah kekerasan digital. Nah, kekerasan melalui media-media sosial. Nah, kekerasan yang bagaimana? Saat anak menonton tontonan yang ada di YouTube, tontonan yang ada di Instagram, di TikTok, yang tidak sesuai dengan usianya, tidak sesuai dengan umurnya, tidak sesuai dengan apa yang harusnya dia lihat, secara tidak langsung, kalau kita mengabaikan itu, kita sudah melakukan kekerasan digital terhadap anak. Untuk itu ayah bunda, yuk kita lebih perhatian lagi kepada anak, kita perhatikan lagi tontonan apa yang pantas untuk anak, yang harus ditonton anak sesuai dengan usianya. Baik ayah bunda, itu tadi adalah bentuk-bentuk kekerasan yang ada. Ayah, bunda, mama, papa sekalian, kekerasan itu kadang bisa terjadi kapanpun dan di mana saja. Bahkan pelaku kekerasan kadang tidak merasa bahwa dia sudah melakukan kekerasan. Nah, ayah bunda, tahukah ayah bunda, mama, papa, bahwa sejak dalam kandungan, bayi bisa merasakan apa yang ibu rasakan, apa yang ibunya alami, apa yang ibunya rasakan dan alami itu akan terekam dalam memori bayi. Nah, pada masa-masa itu adalah masa-masa prenatal memory, yaitu memori yang sudah ada dalam kandungan. Ada sel mirror neuron yang ada dalam otak anak, yang membuat anak akan mencontoh perilaku orang-orang yang di sekitarnya. Kalau di PAUD, anak akan mencontoh perilaku gurunya, anak akan mencontoh apa yang dia lihat, anak akan mencontoh apa yang dia dengar. Jadi, sebagai guru,
kita harus hati-hati. Setiap tindakan kita, setiap omongan kita, tingkah laku kita akan direkam oleh anak dan akan ditirukan oleh anak. Nah, ada istilah children see, children do. Nah, Bapak Ibu, Mama Papa sekalian, kekerasan pada anak usia dini tidak selalu mudah untuk dikenali. Nah, biasanya anak yang mengalami kekerasan akan cenderung menjadi anak yang introvert, akan cenderung menjadi anak yang pemalu, dan akan takut untuk mengatakan apa yang sudah dialami. Anak-anak akan takut mengatakan karena mungkin ada ancaman dari orang dewasa yang sudah melakukan kekerasan kepadanya. Untuk itu, Bapak, Ibu, Mama, Papa, Ayah, Bunda sekalian, yuk kita kenali apa dampak dari kekerasan terhadap anak usia dini. Kita sayangi anak-anak kita harus lebih memperhatikan mereka, kita harus lebih memperhatikan tumbuh kembang sekecil apapun perubahan pada mereka, kita harus mengetahuinya. Nah, apa saja dampak dari kekerasan yang ditimbulkan pada anak usia dini? Yang pertama adalah perubahan perilaku yang mendadak. Ayah, Bunda, Mama, Papa, coba diperhatikan apakah anak-anak saat di rumah mengalami perubahan perilaku yang mendadak. Yang tadinya ceria menjadi pendiam, yang tadinya pemberani menjadi penakut, yang tadinya anak-anak itu suka bercerita, cerewet sekali apa saja diceritakan, tiba-tiba anak itu tidak mau bercerita sama sekali. Yuk kita kenali lebih dalam anak-anak kita lebih perhatikan, kita lebih tahu apa yang terjadi dengan mereka. Nah, biasanya perubahan sikap yang mendadak ini akan terjadi tiba-tiba dan orang tua harus mengetahuinya. Selain itu, dampak dari kekerasan yang terjadi pada anak selanjutnya adalah kemunduran perkembangan perilaku pada anak. Apa maksudnya? Maksudnya adalah anak-anak mengalami kemunduran perilakunya. Misalkan anak yang sudah tidak mengompol tiba-tiba terbangun malam-malam karena mengompol. Anak yang tadinya berani tidur sendiri tiba-tiba merasa ketakutan, tiba-tiba merasa cemas. Nah, seperti itu adalah perubahan perilaku yang seharusnya sudah tidak terjadi pada anak. Perubahan selanjutnya adalah penurunan nafsu makan. Nah, anak yang mengalami kekerasan biasanya akan mengalami penurunan nafsu makan. Yang tadinya makannya lahap, tiba-tiba malas makan, tiba-tiba tidak mau makan, tiba-tiba anaknya menjadi cenderung pendiam, dikasih makanan kesukaannya tiba-tiba tidak mau. Nah, Ayah, Bunda, Mama, Papa harus tahu itu, harus bisa mengenali perubahan itu. Semoga anak-anak kita selalu dalam keadaan baik-baik dan terlindungi ya Ayah, Bunda, terhindar dari segala macam kekerasan. Selain itu, dampak dari kekerasan yang terjadi pada anak adalah membuat anak sering menghindari tempat-tempat tertentu jika diajak orang tuanya pergi. Nah, biasanya anak-anak akan membuat banyak alasan. Karena apa? Karena anak-anak takut ketemu dengan orang banyak. Karena anak yang sudah mengalami kekerasan itu cenderung takut jika nanti bertemu dengan orang baru, berada di keramaian, atau jika dia trauma dengan tempat tertentu, dia akan cenderung mencari alasan untuk tidak mau mendatangi tempat itu lagi. Nah, jika itu terjadi pada anak kita, betapa sedihnya kita jika kita sampai tidak tahu apa yang dialami anak-anak kita. Nah, untuk itu Ayah, Bunda, yuk kita lebih peka lagi dengan anak-anak kita lebih sayang lagi, dan kita lebih perhatian lagi dengan mereka. Dampak dari kekerasan yang dialami anak, biasanya jika anak-anak itu sudah menjelang SD, di sekolah formal, itu akan terlihat jelas dari penurunan nilai akademisnya. Tiba-tiba anak menjadi malas mengerjakan tugasnya, tiba-tiba anak akan menghindari untuk berangkat sekolah dengan berbagai alasan karena takut, tiba-tiba anak akan memperlihatkan perilaku-perilaku yang tidak biasanya saat anak rajin sekolah, saat anak bersemangat sekolah, tiba-tiba semangat anak itu hilang. Nah, jika kita menemui anak kita seperti itu, alangkah baiknya jika kita menggali informasi yang lebih dalam kepada anak. Kita meminta anak untuk berkomunikasi terbuka kepada kita. Kita jangan mengancam, kita jangan menakut-nakuti anak, tapi kita meminta anak dengan baik-baik, kita meminta anak dengan
halus agar anak mau menceritakan apa yang terjadi pada kita dan tidak takut berbicara pada kita. Untuk dampak selanjutnya adalah perilaku seksual yang tidak wajar. Nah, ini akan terlihat biasanya pada area-area sensitif anak. Misalkan tiba-tiba anak merasakan sakit di daerah vitalnya saat buang air kecil, tiba-tiba kita menemukan bercak darah yang tanpa alasan apapun kok ada di celana anak. Nah, saat itu kita harus sudah mulai curiga apa yang terjadi pada anak kita, apa yang mereka alami sampai ini terjadi. Jadi jangan panik, jangan emosi, tahan amarah seandainya itu terjadi pada anak kita. Tapi semoga anak-anak kita terhindar dari segala macam bentuk pelecehan seksual, dari segala macam bentuk kekerasan yang ada ya ayah bunda mama papa. Oke ayah bunda mama papa, sekarang bagaimana ya cara mencegah agar tidak terjadi kekerasan pada anak? Tahukah ayah bunda mama papa apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mencegah kekerasan terhadap anak-anak kita, terutama untuk anak usia dini? Nah, salah satu caranya adalah pahami kebutuhan anak, pahami apa kemauan anak. Selain itu, pahami kondisi anak. Nah, apakah anak kita saat itu sedang capek, apakah anak kita saat itu sedang lapar, kita harus tahu kondisi anak kita saat itu. Agar apa? Agar kita tidak emosi, agar anak juga tidak emosi, agar kita saling sama-sama tahu apa yang dibutuhkan anak, agar orang tua juga tidak emosi kalau anaknya ngeyel. Seperti itu ya ayah bunda ya. Pasti anak-anak di rumah itu pasti sering ngeyel kan? Nah, yang kedua caranya adalah kita harus lebih banyak mendengar, dan mendengar. Selama ini sebagai orang tua, kita menuntut anak-anak kita harus selalu mendengarkan kita. Kalau kita bicara, kita harus menuntut anak-anak untuk duduk mendengar tanpa anak boleh berbicara. Selama ini kalau kita berbicara tidak didengarkan, kita marah. Nah, begitu sebaliknya, sekarang gantian. Orang tua yang harus banyak mendengar, dan mendengar anak-anak kita. Saat anak-anaknya menyampaikan sesuatu, beri dia waktu. Saat anak-anak sudah mau bercerita, beri dia kesempatan. Saat anak-anak sudah mau terbuka kepada kita, berkomunikasi tentang apapun, kasih dia waktu, tempat, dan kesempatan. Begitu ya ayah bunda. Nah, cara yang lain adalah membangun dialog yang positif dengan anak. Nah, seringkali orang tua yang sangat sibuk bekerja, sampai rumah sudah kelelahan, sampai rumah sudah begitu capek, ingin cepat-cepat mandi, bersih-bersih badan, lalu istirahat. Sampai di rumah anaknya pengen main, anaknya pengen disambut, anaknya pengen berbicara, pengen bercerita tentang apa yang dia alami di sekolah, anaknya pengen memamerkan hasil karyanya misalnya. Nah, ayah bunda tapi tidak punya waktu. Ayah bunda memilih untuk sendirian, asik dengan gadgetnya, dengan gawainya. Nah, mulai sekarang bangun dialog yang positif dengan anak. Tanyakan perasaan anak hari itu. Tanyakan apa yang sudah dialami anak hari itu. Bangun dialog-dialog yang bisa mengungkapkan apa yang anak rasakan tanpa rasa takut kepada orang tuanya. Nah, selain itu ada cara yang lain lagi agar kita menghindarkan anak dari segala macam bentuk kekerasan saat di rumah. Nah, cara yang lain adalah mengembangkan kesepakatan dengan anak. Saat di rumah, tentu kita harus mempunyai aturan-aturan lain yang harus kita sepakati dengan anak. Buat kesepakatan dengan anak, buat aturan main dengan anak yang bisa kita taati bersama. Bukan hanya anak yang harus mentaati, tapi orang tua juga harus mentaati. Misalkan pada jam-jam tertentu saat sudah di rumah, orang tua lepas semua gawai, lepas semua HP-nya. Tidak usah main HP, tahan dulu paling tidak 2 jam untuk menemani anak belajar, bermain, bercanda. Tidak ada HP di situ. Nah, orang tua harus konsekuen bahwa tidak ada HP dan hanya bermain dengan anak. Begitu juga kesepakatan dengan anak yang lain. Misalkan setelah selesai bermain, anak-anak
harus mau mengembalikan mainannya sendiri, harus membereskan sendiri. Nah, jika anak belum mau membereskan, ya jangan dikasih mainan atau apapun yang mereka inginkan, sehingga anak akan terbiasa dengan kesepakatan yang harus disepakati bersama, harus ditaati bersama. Oke ayah bunda, selain itu ada juga cara yang lain agar kita bisa menghindarkan anak-anak dari segala macam bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, verbal, emosional, dan kekerasan yang lain. Nah, adanya norma-norma yang berlaku di rumah, tentunya setiap orang tua mempunyai norma-norma yang harus ditaati oleh anak. Misalkan anak tidak boleh berbicara kasar sama orang tua. Begitupun orang tua, kalau anak tidak boleh berbicara kasar, tidak boleh berbicara dengan berteriak, membentak, orang tua juga harus memberikan contohnya. Karena apa yang anak lihat, itu yang anak lakukan. Jadi sebagai orang dewasa di sekitar anak, kita harus memberikan contoh yang baik. Nah, selain itu norma-norma yang berlaku di masyarakat juga harus diterapkan. Seperti jika dikasih sesuatu, anak harus bilang terima kasih. Jika melewati orang saat berjalan, anak-anak harus bilang permisi. Jika melakukan kesalahan harus bilang maaf. Jika mau minta tolong harus bilang tolong, dan sebagainya. Nah, jika norma-norma itu bisa disepakati dengan baik, nanti suasana rumah akan menjadi tenang, suasana rumah tidak gaduh. Karena apa? Karena masing-masing orang tua dan anak sudah tahu apa yang harus mereka lakukan bersama. Begitu ya ayah bunda. Itu tadi materi tentang pentingnya pendidikan anti kekerasan untuk anak usia dini, terutama saat di rumah ya, saat kita bersama dengan anak-anak tercinta kita. Nah, ada beberapa catatan di sini. Yang pertama, jangan pernah sepelekan kekerasan pada anak sekecil apapun. Jangan pernah abaikan sekecil apapun kekerasan yang terjadi pada anak. Sekecil apapun kekerasan, tetaplah kekerasan. Dan harus ada konsekuensi bagi pelakunya. Jadi kita jangan takut jika kita melihat jika ada kekerasan pada anak-anak di depan mata kita. Kita harus berani untuk melawan. Demi apa? Demi anak-anak Indonesia terhindar dari segala macam bentuk kekerasan. Baik ayah bunda, itu tadi adalah sedikit materi parenting yang dapat saya sampaikan tentang pentingnya pendidikan anti kekerasan untuk anak usia dini. Ada beberapa catatan yang bisa kita ambil dari situ. Sekecil apapun kekerasan, jangan abaikan, jangan disepelekan. Karena sekecil apapun kekerasan pada anak, tetaplah kekerasan. Dan harus ada konsekuensi bagi pelakunya. Segera cari tahu lebih dalam apa yang terjadi pada anak. Dan jika perlu, jika kekerasan itu sudah terjadi, segera bawa anak ke dokter untuk dilakukan visum, atau bawa anak ke psikolog agar mental anak, agar kejiwaan anak, dan agar anak bisa tertangani dengan lebih baik, lebih cepat, dan agar anak bisa terselamatkan. Demikian ayah bunda parenting kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Dadah.